Ya, shalom dan selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masih belajar dari Mr. Sata, si Mr. Satu Talenta. Bagian kedua, karakter yang akan kita pelajari dari Mr. Sata ini adalah tentang lalai. Arti kata lalai kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban atau pekerjaan, lengah, tidak ingat karena asik melakukan sesuatu, atau terlupa semuanya. Masih dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta yang dibawakan oleh Bapak Gembala, kita melihat bahwa Mr. Sata ini lalai dalam melakukan tugasnya. Kita tahu bahwa sebelum bepergian, Sang Tuhan mempercayakan talenta yang berbeda-beda kepada hamba-hambanya, dan sementara kedua hamba yang lain bekerja keras sehingga dapat melipat gandakan talenta mereka, Mr. Sata ini malah menggali lubang dan menyembunyikan talentanya di dalam tanah. Kita tidak tahu berapa lama Sang Tuhan akan pulang. Mungkin saja beberapa hari, beberapa minggu, bulan, atau bahkan mungkin beberapa tahun. Tapi yang pasti ada jangka waktu tertentu dari sejak talenta itu diberikan sampai saat Sang Tuhan kembali pulang. Kemungkinan besar Mr. Sata sudah melupakan tentang talenta itu dari sejak ia menguburkannya sampai tuannya kembali. Nah, inilah yang disebut dengan lalai. Apa kata firman Tuhan tentang lalai? Firman Tuhan ini terutama untuk para hamba atau pelayan Tuhan dari Yeremia 48 ayat 10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Firman Tuhan dalam Yeremia 48 ayat 10a ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh asal-asalan, tidak boleh main-main dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, tidak sedikit para imam yang mati karena melanggar kekudusan atau salah dalam bertindak. Kekudusan Tuhan adalah hal yang mutlak yang harus kita hormati. Sebagai hamba-hambanya, sudah sepatutnya jika kita mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin sebelum kita melayaninya. Dan yang terutama dan paling utama adalah kita harus menjaga hati kita, karena dari hati kita itulah terpancar segala sesuatu. Hati yang kudus memancarkan kekudusan, sementara hati yang keji memancarkan kejahatan, kebencian, kenajisan, dan lain sebagainya. Sebagai hamba, kita harus mengutamakan Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai yang utama dan yang terutama di atas segala-galanya. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh hormat dan ketundukan hati. Mungkin sekarang ini karena adanya pergeseran nilai-nilai hak asasi manusia yang lebih diutamakan, ya. Tapi beberapa waktu yang lalu, ya, berabad-abad yang lalu, seorang pelayan itu harus melayani dengan baik saat tuannya itu makan, ya, dengan menyiapkan makanan dan segala keperluan tuannya itu dengan baik. Dia juga harus merapikan tempat tidur saat tuannya hendak tidur. Dia juga harus tahu kegiatan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari yang tuannya lakukan. Dia juga harus tahu apa yang tuannya butuhkan sebelum tuannya mengatakan. Dan dia juga harus selalu berada dimanapun tuannya berada. Hamba itu harus selalu siap kapanpun dimanapun tuannya itu membutuhkannya, karena dia adalah seorang hamba, seorang pelayan. Bagaimana dengan kita yang menyebut diri kita sebagai hamba, sebagai pelayan? Apakah kita sudah menjadi hamba yang baik bagi Tuhan kita Yesus Kristus? Atau tanpa kita sadari kita menjadi seperti Mr. Sata yang lalai dalam melakukan tugasnya, yang menyimpan talentanya begitu saja? Apakah kita mau menjadi hamba-hamba yang mendapat kutuk karena kelalaian kita seperti yang dikatakan Yeremia 48 ayat 10 tadi? Tentu tidak, kan? Karena itu sudah saatnya bagi kita untuk maju dan merubah pola pikir kita yang selama ini salah. Kembali saya mengingatkan apa yang dikatakan Bapak Gembala, yaitu siapa yang kita layani. Ingat, bukan Bapak atau Ibu Gembala yang kita layani, bukan kadep, gembala ibadah, maupun ketua-ketua komisi yang kita layani. Tapi yang kita layani adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebagai hambanya yang baik, kita harus tahu apa isi hati Tuhan kita, yaitu jiwa-jiwa. Karena itu kita harus mengasihi jiwa-jiwa, mulai dari yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Jangan cuek kalau masih ada anggota keluargamu yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Doakan, saksikan cinta Tuhan, tunjukkan dengan cara menunjukkan kehidupanmu yang sudah diubahkan dan dipulihkan. Rangkul mereka dengan kasih Tuhan.
Jangan diam-diam saja kalau ada anggota keluargamu, apalagi orang tuamu yang karena sakit tidak bisa beribadah. Minta link ibadah, bagikan link pujian penyembahan, doakan mereka, bangkitkan terus iman mereka agar mereka terus beriman kepada Tuhan sampai akhir. Begitu juga bagi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Tunjukkan melalui cara hidup kita yang berbeda dari orang kebanyakan karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan itu yang kita tunjukkan pada mereka. Tidak perlu kita berkhotbah. Apa gunanya kita berkhotbah kalau kita sendiri belum menjadi pelaku firman? Tunjukkan dengan cara hidupmu, kelakuanmu yang pantas disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Jangan pernah lalai dalam pekerjaan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 14-15 mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang lalai dari Mr. Sata atau si Tuan 1 talenta, hamba yang tidak menghargai Tuhannya. Kami tidak mau menjadi hamba-hambamu yang lalai. Kami tidak mau menjadi pengikut-pengikutmu yang lalai Tuhan. Kami mau dengan segenap hati, sepenuh jiwa kami mau melayani Engkau. Kami sadar kami adalah hambamu. Kami tahu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, menjadi hambamu yang sesuai dengan standar Tuhan, hamba yang memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau menjadi hamba yang lalai seperti Mr. Sata ini Tuhan. Jadikan kami hamba-hambamu yang bertanggung jawab, yang berkomitmen, berkonsekuen dan konsisten di dalam melakukan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup kita adalah seperti surat yang terbuka yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Jangan menjadi pengikut Kristus atau hamba Tuhan yang lalai, karena suatu saat nanti hasil pekerjaan kita akan diuji sendiri oleh Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.